Halo, selamat pagi anak-anak dan orang tua semuanya. Kita bertemu lagi secara daring di Google Classroom. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tematik muatan bahasa Indonesia, tema 8, subtema 2. Masih bersama dengan Pak Norman. Apakah buku tematik Erlangga 3H kalian sudah disiapkan? Mantul, mantap betul. Kali ini apa ya yang akan kita pelajari? Kita masih belajar tentang kepramukaan, tapi dengan materi yang lebih menyenangkan lagi. Sebelum kita mulai belajar hari ini, kita awali dengan berdoa ya. Are you ready to pray? Start to pray. Dear God, let your blessing go with me today, and grant that I may be obedient to my teacher and may learn with pleasure whatever I am taught. Amen. Minggu lalu, Pak Norman sudah mengajak kalian untuk menyanyikan lagu yang berjudul Pantun Pramuka, bukan? Hari ini kita akan menyanyikan lagu pramuka yang lain yang berjudul Praja Muda Karana, karangan A.T. Mahmud. Ayo kita menyanyi bersama-sama. Lagunya pasti asing di telinga kalian. Tapi Pak Norman yakin kalian kenal dengan beberapa anak yang ada di video tadi. Tak kenal maka tak sayang, kita harus mencintai lagu-lagu Indonesia. Kita berdoa agar pandemi virus corona segera berakhir dan kita dapat menyanyikannya bersama-sama di sekolah. Sekarang, kita langsung saja buka buku tematik 3H-nya ya. Halaman 32.
halaman 32. Ayo mengamati. Setelah kemarin di subtema 1, kita belajar tentang lambang-lambang dalam kepramukaan. Sekarang, mari kita amati gambar seragam pramuka ini. Apakah kamu masih ingat dan bisa menebak nama lambang-lambangnya? Dari 11 lambang yang ada, berapakah yang bisa kamu hafalkan? Oke, kita mulai ya. Ini adalah tanda tutup kepala. Ini adalah tanda pelantikan. Sekarang kita lanjutkan ke bagian seragam sebelah kiri. Ini adalah tanda barung dan ini adalah TKU. Sekarang kita pindah ke bagian seragam sebelah kanan ya. Ini adalah tanda pandu dunia. Ini adalah papan nama. Ini adalah pita wilayah. Ini adalah pita nomor gudep atau gugus depan. Ini adalah lencana wilayah atau badge daerah. Ini adalah tanda jabatan. Dan yang terakhir, ini adalah TKK. Sekarang, mari kita uji kemampuan kita untuk menjawab soal di halaman 33. Halaman 33. Lambang segitiga warna merah ini namanya tanda barung. Lambang lingkaran dan persegi warna hijau ini namanya tanda tutup kepala. Lambang lingkaran warna ungu ini namanya tanda pandu dunia. Lambang jajar genjang dengan dua bunga ini namanya TKU siaga bantu. Betul. Lambang yang terlihat seperti logo ini namanya badge daerah. Lambang dua strip warna hijau ini namanya tanda jabatan Wapinrung ya. Wakil pemimpin barung. Lambang dengan nama kota ini namanya peta wilayah dan lambang berisi nomor 5 digit ini namanya pita nomor gudep atau gugus depan. Kita lanjutkan berlatih di halaman 36 ya. Halaman 36 masih sama dengan yang tadi. Lambang segi 4 warna coklat ini namanya tanda pelantikan. Lambang lingkaran warna ungu ini namanya tanda pandu dunia. Lambang seperti gambar logo ini namanya badge daerah. Dan terakhir, lambang segitiga warna merah ini sudah pasti adalah tanda barung. Nah, dari minggu lalu kita berbicara tentang TKK, tapi belum tahu lambang-lambangnya kan? Ini sebenarnya adalah bagian yang paling menarik dan menyenangkan loh. Apa itu TKK? Penjelasannya ada di halaman 38. Halaman 38. Ayo berdiskusi. TKK adalah tanda kecakapan khusus yang wajib dimiliki oleh pramuka siaga. Bentuknya terbalik dan berwarna-warni. Apa saja sih? Oke, kita mulai yang pertama. Itu adalah TKK dengan lambang palang berwarna dasar biru. Adalah TKK P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan. Yang kedua, TKK dengan lambang kentongan berwarna dasar biru adalah TKK pengaman kampung. Yang ketiga, TKK dengan lambang meja dan pot di atasnya berwarna dasar merah adalah TKK pengatur ruangan. Yang keempat, TKK dengan lambang mesin jahit berwarna dasar hijau adalah TKK menjahit. Dan yang kelima, TKK dengan lambang gembor berwarna dasar hijau adalah TKK juru kebun. Nah, yang keenam, TKK dengan lambang tungku dan panci di atasnya berwarna dasar hijau adalah TKK juru masak.
Yang ketujuh, TKK dengan lambang tenda berwarna dasar hijau adalah TKK berkemah. Yang kedelapan, TKK dengan lambang celengan berwarna dasar kuning adalah TKK menabung. Yang kesembilan, TKK dengan lambang orang berjalan berwarna dasar putih adalah TKK gerak jalan. Yang terakhir, TKK dengan lambang mata berwarna dasar putih. Hayo, apa itu artinya? Coba kalian jawab sendiri ya, pasti bisa. Jawabannya ada kok di paragraf atas halaman 38. Nah, ada latihan ketangkasan lagi di halaman 39 loh. Halaman 39. Coba lihat gambar. Kalian hubungkan gambar-gambar lambang pramuka pada tempat yang tepat. Mintalah orang tua kalian untuk mengecek apakah kalian sudah menghubungkannya dengan benar. Nah, sebagai contoh, ini Pak Norman tunjukkan letak tanda pandu dunia ada di kerah sebelah kanan. Betul. Yuk, sekarang kita belajar pengelompokan TKK yang ada di halaman 42. Halaman 42. Wah, semua TKK-nya terlihat berwarna-warni ya. Warna-warna itu menunjukkan bahwa TKK Pramuka Siaga dibedakan sesuai dengan bidangnya. Nah, yang pertama ini TKK berwarna dasar kuning. Namanya bidang agama, mental, moral, dan pembentukan watak. Nah, yang kedua, TKK berwarna dasar merah ini namanya bidang patriotisme dan seni budaya. Yang ketiga, TKK berwarna dasar putih ini namanya bidang kesehatan dan ketangkasan. Yang keempat, TKK berwarna dasar hijau ini namanya bidang keterampilan dan teknik pembangunan. Dan yang terakhir, TKK berwarna dasar biru ini adalah bidang sosial, peri kemanusiaan, gotong royong, dan ketertiban. Lalu, bagaimana dengan TKK yang ada di seragam pramuka kalian? Coba kalian lingkari di buku tematik kalian ya. Yang dilingkari adalah TKK yang sudah kamu punyai. Ayo, kita asah kemampuan kita untuk menjawab soal di halaman 47. Halaman 47. Ayo berlatih. Di situ ada gambar-gambar lambang pramuka siaga. Silakan kalian lingkari yang termasuk lambang TKK saja. Ya, lambang TKK saja. Sudah? Oke, sekarang kita kelompokkan TKK yang sudah kalian lingkari sesuai dengan bidangnya. Caranya mudah, yaitu cukup dengan melihat warna dasarnya saja. Untuk setiap TKK yang berwarna dasar biru, kalian tulis angka 5 di atasnya. Untuk setiap TKK yang berwarna dasar putih, kalian tulis angka 3 di atasnya. Untuk setiap TKK yang berwarna dasar hijau, kalian tulis angka 4 di atasnya. Untuk setiap TKK yang berwarna dasar merah, kalian tulis angka 2 di atasnya. Coba sekarang kalian lihat lagi. TKK warna dasar apa ya yang tidak ada di sana? Ya,
kelompok TKK pertama yang berwarna dasar kuning. Hebat! TKK warna kuning itu bidang apa ya? Ingat tidak? Nah, sekarang coba lihat di halaman 48. Halaman 48. Itu adalah gambar TKK warna kuning. Semua gambarnya mirip seperti cara orang berdoa, bukan? Kalau kalian rajin berdoa, Yanda dan Bunda akan memberikan badge TKK itu agar dapat dipasang di seragam pramukamu. Wah, pasti keren. Kita beristirahat sebentar sambil melakukan ice breaking ya. Kita lakukan lagi tepuk pramuka break clap. Break 1 sampai break 5. Semoga kalian masih hafal dan tidak perlu memutar ulang videonya ya. Siap? Break 1. Break 2. Break 3. Break 4. Break 5. Minggu depan kita akan melanjutkan tepuk break lap-nya mulai dari break 6 sampai break 10. Asik. Nah, sekarang pikiran kita segar kembali. Ayo kita lanjutkan belajar tentang pramuka siaga di halaman 50. Halaman 50. Saat apel kepramukaan, apakah kalian mengucapkan Dwi Satya atau janji pramuka? Yuk kita ingat-ingat kembali dengan mengucapkannya bersama-sama dengan lantang. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh. 1. Menjalankan kewajiban terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengikuti tata krama keluarga. 2. Setiap hari berbuat kebaikan. Selanjutnya, coba kita lihat foto makam siapa ini ya? Bentuknya kok mirip tunas kelapa? Itu adalah makam almarhum Bapak Sunarjo Atmodipuro, orang yang menciptakan lambang tunas kelapa pada gerakan pramuka. Wah, keren ya. Nah, di halaman 51 terdapat tabel arti lambang-lambang gerakan pramuka. Ayo kita kerjakan bersama-sama. Kita bisa mencari artinya di dalam bacaan yang ada di halaman 50 dan 51. Yang pertama, tunas kelapa, artinya anggota pramuka adalah penerus bangsa. Yang kedua, buah kelapa, artinya anggota pramuka sehat dan kuat secara jasmani dan rohani. Yang ketiga, tanaman kelapa atau pohon kelapa, artinya anggota pramuka dapat menyesuaikan diri di mana saja. Yang keempat adalah batang kelapa,
Artinya, anggota pramuka memiliki cita-cita yang tinggi dan lurus. Dan yang terakhir adalah akar kelapa. Artinya apa ya? Carilah artinya di bagian paragraf terakhir di bacaan di situ ya. Kalian pasti bisa. Yuk sekarang kita pindah ke halaman 58. Halaman 58. Ayo mengamati. Di situ ada cerita tentang teman pramuka siaga kita yang bernama Deli. Dia sedang apa ya? Ya, dia sedang menjahit. Karena dia mahir menjahit, dia pasti memiliki TKK menjahit. Nah, apakah kalian masih ingat seperti apa sih TKK menjahit itu? Yuk kita lingkari gambar TKK yang Deli miliki. Yang mana ya? Iya benar, TKK menjahit ada di gambar di bagian tengah. Sebagai latihan terakhir hari ini, kita jawab pertanyaan tentang lambang pramuka di halaman 61 ya, halaman 61. Soal nomor 2 adalah berilah tanda centang pada lambang kepramukaan yang dimiliki oleh semua anggota pramuka siaga. Hati-hati ya, hanya yang dimiliki oleh semua anggota. Jawabannya adalah A. TKK pengatur ruangan, betul. B. Tanda barung, betul. C. Bukan, itu hanya lambang tunas kelapa. D. Bukan juga, karena hanya dimiliki oleh satu orang yang ditunjuk sebagai sulung atau pemimpin barung utama. Dan E. Benar, itu adalah tanda pelantikan untuk siaga perempuan. Nah, bagaimana anak-anak? Kita baru saja menyelesaikan pelajaran bahasa Indonesia tematik subtema 2. Kita mendapatkan banyak ilmu hari ini bukan? Tentang lambang-lambang dalam kepramukaan, terutama TKK. Apakah kalian senang? Tulislah komentar kalian tentang pelajaran daring bahasa Indonesia hari ini di kotak komentar ya. Sampai bertemu lagi minggu depan. Tetap sehat dan gembira. Salam Pramuka.